Halo semuanya, selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana tata cara untuk mengembalikan uang yang sudah ditipu ya. Saya sebenarnya kasihan, banyak sekali WA dan komen mengenai penipuan. Salah satu video yang menyatakan mengenai penipuan yang mengatasnamakan bea cukai, biasanya beli handphone atau barang elektronik dengan harga sangat murah di bawah 1 juta. Misalnya beli iPhone harganya 16 juta cuma dijual 500.000, itu kan udah nggak masuk akal sebenarnya. Hal semacam itu banyak sekali setiap hari, bahkan ada, dan banyak kok setiap hari ada orang yang bisa ditipu gitu loh. Ini pertanyaan yang aneh ya, kok padahal sudah sering banget terjadi, tetapi kok setiap hari masih ada orang yang bisa ditipu hal semacam itu. Dan pertanyaannya pasti, bagaimana cara untuk mengembalikan dana saya dan apa langkah terbaik saya selanjutnya seperti apa. Waduh, itu untuk menjawab hal tersebut sulit sekali. Itu gimana ya, sangat sulit. Kalau nominalnya besar, mungkin puluhan juta atau ratusan juta, mungkin bisa dilakukan. Langkah terbaiknya ada, namun juga memerlukan biaya. Namun ketika dananya hanya ratusan ribu atau sejuta 2 juta, itu kan ribet. Nanti kalau Anda gerak bikin laporan ke kepolisian, nanti biayanya kan bisa sampai ratusan ribu, padahal kehilangan dananya 500.000, itu kan sulit seperti itu. Jadi untuk kali ini saya akan membahas bagaimana tata cara untuk memblokir sajalah, minimal langkah terbaik ya untuk memblokir rekening penipunya. Dan ketika dana belum diambil dan ternyata penipu tersebut terbukti menipu ya, nomor rekening tersebut terbukti melakukan penipuan, nanti dana bisa dikembalikan insya Allah kalau belum diambil. Oke, langkah pertama, yang pertama, ketika terjadi penipuan ya, Anda terlanjur transfer ke rekening penipu, terlanjur transfer, maka langkah pertama Anda bisa melakukan pemblokiran nomor pertama, nomor handphone ya. Nomor handphone itu secara online Anda bisa melakukan SMS, ada layanannya Telkomsel, XL, Indosat, itu ada layanannya. Untuk detailnya saya tampilkan di sini ya. Untuk Telkomsel, ketik penipuan, nomornya nomornya berapa, setelah itu kirim ke 116 seperti itu. XL ada lagi, Indosat ada lagi. Itu untuk memblokir nomor handphonenya. Itu langkah pertama ketika Anda tertipu, itu langkah terbaiknya. Selanjutnya, untuk pemblokiran rekening bank itu Anda bisa langsung memblokir ke banknya. Anda bisa menghubungi bank tersebut. Namun ketika Anda untuk memblokir rekening sebuah bank itu perlu laporan kepolisian, maka Anda harus siapkan hal tersebut. Maka Anda harus siapkan laporan kepolisian. Yang pertama, kalau Anda siapkan laporan kepolisian dan Anda keburu diambil oleh penipu, nanti dana nggak bisa dikembalikan dong. Apalagi kalau jumlahnya banyak, kan kasihan juga. Jumlahnya puluhan juta atau ratusan juta sudah diambil, sudah dipakai, kan nanti kasihan juga. Mungkin langkah terbaiknya seperti ini, Anda bisa melaporkan melalui email. Mohon maaf agak berisik. Anda bisa melaporkan melalui email ya. Ini ada email-email yang bisa Anda laporkan ya sebagai rujukan. Kirimkan email ke Cybercrime Polri GOID, ini bisa, judulnya lapor penipuan online, keterangannya, kronologinya. Setelah itu nanti Polri akan melakukan pengecekan itu secara online, namun itu biasanya akan menggunakan waktu yang lama. Nanti uangnya yang Anda transfer keburu habis ya. Jadi Anda langsung saja ketika ada laporan ke polisi, ketika ada penipuan, Anda langsung saja ke Polsek setempat atau Polres setempat. Anda langsung membuat laporan kepolisian, kronologinya ceritakan, BAP-nya jangan lama-lama seperti itu. Yang penting ada surat laporan kepolisian tentang penipuan terhadap rekening Anda, atau Anda telah tertipu dan tertransfer ke rekening tersebut. Namun sebelum ke kepolisian atau ke Polres, ke Polsek atau membuat laporan, Anda siapkan dulu data-datanya, data-data penipunya, kapan, kronologinya, identitas Anda juga harus siapkan ya. Karena nanti di bank pasti ada syaratnya, yaitu ada laporan kepolisian. Setelah itu Anda bisa langsung menelpon bank
Untuk lebih cepatnya Anda sebelum melapor ke kepolisian, Anda bisa langsung telepon layanan customer service-nya bank. Masing-masing bank pasti ada, langsung aja laporkan bahwa rekening tersebut, Anda lapor ke rekening yang sudah menerima dana Anda, laporkan saja atau sampaikan saja bahwa telah terjadi transfer penipuan terhadap rekening tersebut, dikirim ke rekening tersebut, agar dana tersebut dibekukan terlebih dahulu agar dananya tidak bisa diambil, ya, seperti itu. Setelah itu Anda datang ke kepolisian melakukan pelaporan, sekalian waktu nelpon customer service-nya bank, Anda tanya saja bagaimana syarat-syarat untuk memblokir rekening penipunya seperti apa, ya, seperti itu. Jadi selanjutnya siapkan juga bukti transfernya, kronologinya, alat buktinya harus lengkap semuanya, data-datanya. Siapkan data penipunya. Data penipunya dari mana? Data penipunya ya nomor rekening tersebut. Itu kan di situ nanti ada akan dibuka kan oleh bank, namanya siapa, domisili di mana, semuanya, nama ibu kandungan juga ada di situ di bank. Oke, lengkapi dokumen persyaratannya, dan salah satu persyaratannya yaitu laporan kehilangan dari kepolisian. Yang terpenting harus segera, ya, jika terjadi penipuan harus segera dilaporkan, keburu nanti dananya digunakan oleh penipu. Selanjutnya nanti pihak bank akan memblokir rekening yang sudah dilaporkan ketika seluruh syaratnya terpenuhi. Untuk pemblokiran tersebut setiap bank memiliki SOP dan saya tidak mengetahui, ya, tergantung banknya bank apa. Jadi sampaikan saja seperti itu, nanti ngikut aja SOP-nya bank seperti apa, pemblokirannya seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa, seperti itu, ya. Ketika nanti terkonfirmasi, ya, dan di ACC pemblokirannya, maka rekening penipu akan diblokir, ya, seperti itu. Dan kalau terbukti bahwa rekening tersebut melakukan penipuan dan dana belum diambil atau belum digunakan oleh penipu, maka dana Anda bisa dikembalikan dari orang yang menipu Anda kepada Anda, seperti itu, ya. Tetapi ini catatan ketika dananya belum digunakan, ya. Ketika Anda transfer, mungkin transfernya 5 juta dan belum diambil, atau mungkin dananya masih ada di rekening penipu, nanti bisa dikembalikan ke pihak pelapor, seperti itu. Setelah itu tunggu prosesnya, nanti akan ada pemberitahuan dari pihak bank bagaimananya. Setelah itu nanti Anda bisa melaporkan tindak lanjutnya ketika ketangkap orangnya atau apapun. Minimal membuat efek jera kepada penipuan lah, kepada penipunya lah, membuat efek jera, atau misalnya membuat shock terapi walaupun dananya Anda tidak bisa kembali. Minimal hal seperti ini kan bisa mengurangi satu penipu lah, seperti itu, ya. Jadi itu tadi langkah dan prosedurnya. Yang terpenting harus ada laporan kepolisian, siapkan data-data lengkapnya, bukti transfernya dan lain sebagainya. Langsung datang ke pihak bank, SOP untuk pemblokiran rekening itu seperti apa, dan pengembalian dana ketika belum diambil itu seperti apa. Ketika dana Anda sudah kembali, untung, ya, ketika untungnya nanti dana Anda sudah kembali, semuanya sudah terlacak, posisi penipu sudah terlacak, nama penipu terlacak, di mana posisinya, Anda bisa tentukan mau melanjutkan laporan tersebut atau dihentikan atau dicabut ketika dana Anda sudah kembali, tergantung Anda. Jadi itu tadi tata cara untuk melaporkan penipu online dan mengembalikan dana Anda, ya. Dan saran dari saya, untuk prakteknya, karena pelaporan ini biasanya memerlukan waktu yang agak lama, ya, karena memang ada SOP banknya, ada namanya kerahasiaan bank. Bank tidak akan membuka identitas customernya secara langsung kecuali ada laporan kepolisian, ya. Kadang-kadang dana sudah dikuras habis oleh penipu, jadi upaya ini hanya upaya untuk shock terapi, pemblokiran rekening saja, dan untuk mencari tahu lokasinya penipunya atau identitas penipunya, seperti itu, dan siapa tahu bisa ditindaklanjuti. Kedepannya tolong dipelajari, tolong lebih teliti lagi, tolong lebih berhati-hati mengenai penipuan, ya, karena penipuan sekarang jenisnya banyak sekali. Dan yang terpenting, jika Anda membeli sesuatu dengan yang harga murah atau katanya black market atau dari luar negeri atau dari manapun, itu jangan percaya, karena nggak ada yang semacam itu.
Kalau memang murah ya pasti dipakai sendiri lah, seperti itu ya. Lebih berhati-hati, waspada, dan saya pikir itu cukup seperti biasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.